Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin mohon maaf pada penonton jika terdapat kesalahan pengucapan dalam video di channel ini. Terkadang jari jemari yang kasar ini tidak sinkron dengan otak. Dan admin pastikan semua dalam kondisi sehat dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Video kali ini akan dirangkum alur cerita dari film Rampage. Film ini bercerita tentang makhluk mengerikan yang muncul akibat eksperimen. Buat kamu yang siap, simak videonya sampai selesai. Kisah ini bermula dari stasiun penelitian di ruang angkasa. Kita diperlihatkan bahwa stasiun itu sedang mengalami masalah. Ternyata stasiun itu mengalami kerusakan akibat ulah seekor makhluk yang berubah menjadi monster karena kesalahan penelitian. Sang astronot meminta izin meninggalkan stasiun namun ditolak oleh stasiun di bumi. Ia bisa kembali ke bumi namun dengan syarat membawa sampel penelitian yang telah diuji. Akhirnya ia berhasil membawa sampel setelah melewati berbagai rintangan. Namun sial saat memasuki atmosfer bumi. Kapal yang ia naiki tidak mampu menahan panas akibat gesekan dengan atmosfer. Kapal itu meledak sebelum menyentuh bumi sedangkan sampel yang ia bawa jatuh di suatu tempat. Lalu film beralih ke sebuah kebun binatang di mana kita diperkenalkan pada seorang penjaga hewan bernama Davis alias Dwayne Johnson. Davis membawa tur beberapa orang untuk melihat beberapa ekor King Kong. Terlihat seekor King Kong muda sedang merayu King Kong dewasa yang berstatus janda. Tidak berselang lama tiba-tiba muncul King Kong ubanan alias albino dan memasang muka garang. Salah seorang dari pengunjung merasa ketakutan lalu mencoba lari. King Kong muda yang merasa terprovokasi mengejar tapi dihalangi oleh King Kong albino. Saat Davis mendekat ternyata ia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh. Dan si King Kong hanya bermaksud ngeprank si pengunjung. Gorila albino itu biasa dipanggil George oleh Davis. Kita diperlihatkan bahwa George dan Davis memiliki ikatan yang erat bahkan mereka berdua seperti saudara. Pada malam harinya Davis pulang ke rumah dan di langit kita diperlihatkan 3 objek meluncur jatuh dari langit. Ternyata itu adalah sampel dari stasiun luar angkasa yang meledak. Sampel itu jatuh di 3 tempat yang berbeda. Yang pertama jatuh di kandang George, yang kedua jatuh di padang rumput dekat gerombolan serigala, dan yang ketiga jatuh di rawa berisi buaya. George dan serigala yang mendekat terpapar oleh gas yang keluar dari dalam sampel. Sedangkan yang jatuh ke rawa ditelan buaya bulat-bulat. Saat pagi hari Davis mendapat kabar bahwa ada yang aneh dengan George. Saat diperiksa ternyata George telah berada di kandang beruang grizzly yang sudah tak bernyawa. Davis berusaha menenangkan temannya yang menyendiri dalam kondisi gelisah. Davis kaget saat melihat George keluar ternyata ukuran tubuhnya lebih besar. Davis menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan teman albinonya itu. Tidak berselang lama, Davis mendapat kabar ada sesuatu di kandang George. Saat diperiksa mereka menemukan kotak sampel dalam keadaan kosong lalu Davis mengambilnya untuk diperiksa. Scene beralih ke kota Chicago. Kita diperlihatkan seorang pria kaya raya bernama Wayden bersama pasangannya bernama Claire. Mereka adalah bos pemilik stasiun antariksa. Wayden merasa rugi karena penelitian mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun Claire membantah karena mengetahui bahwa sampel penelitian telah jatuh ke suatu tempat. Lalu Claire meminta biro militer swasta yang dipimpin oleh Burke untuk mengambil sampel itu. Sesuai perintah yang didapatkan, Burke beserta pasukannya berangkat ke titik lokasi yang ditentukan untuk mengambil sampel. Setibanya di lokasi, Burke hanya mendapatkan kotak sampel telah kosong dan dalam kondisi rusak parah. Burke menunjukkan video pada Claire bahwa mereka hanya mendapatkan banyak bangkai serigala akibat serangan serigala lain. Claire menyadari bahwa serigala itu telah terkontaminasi oleh sampel. Lalu Claire meminta Burke memburu serigala itu hidup atau mati. Burke dan pasukannya berangkat mencari keberadaan sang serigala. Akhirnya mereka berhasil menemukan tanda-tanda serigala itu. Burke melakukan tembakan dan tepat mengenai sasaran.
Saat Burke dan pasukan turun mengecek ternyata serigala itu masih hidup namun dengan ukuran di luar batas kewajaran. Burke yang mengetahui pasukannya tewas bergegas melarikan diri. Namun ia pun tewas di antara gigi tajam sang serigala. Di sisi lain, hasil pengecekan menunjukkan fakta bahwa terdapat keanehan dalam darah George. Davis meminta pada rekannya agar temuan ini dirahasiakan ke awak media terutama pada pemerintah. Davis takut teman albinonya akan dimusnahkan jika pemerintah mengetahui kelainan dalam tubuh George. Tidak berselang lama muncul seorang wanita bernama Dr. Kate. Awalnya Davis tidak terlalu memperdulikan kehadiran wanita itu. Namun saat Dr. Kate menjelaskan beberapa efek dari sampel dan sangat cocok dengan kondisi George saat ini, Davis berubah pikiran lalu mengajak Dr. Kate untuk melihat George. Ternyata Dr. Kate adalah orang yang menciptakan sampel untuk perusahaan Wyden. Dr. Kate menceritakan bahwa sampel yang mengkontaminasi George terbuat dari genetika beberapa hewan, seperti DNA ikan paus, kumbang badak dan citah, sehingga sifat-sifat dari hewan tersebut mempengaruhi tubuh George saat ini. Dr. Kate meyakinkan Davis bahwa hanya dirinya yang dapat menyembuhkan kondisi George saat ini. Di saat bersamaan tiba-tiba George mengamuk dan membuka paksa kandang yang ditempati. Kandang itu jebol hanya dengan beberapa pukulan lalu George keluar dari tempat itu. Davis berusaha menenangkan teman albinonya yang dalam kondisi stres karena terkurung. Saat George mulai tenang, tiba-tiba muncul helikopter lalu menembak George menggunakan obat bius dalam jumlah banyak. Hal ini membuat George suka tidak suka harus roboh lalu pingsan. Malamnya Davis bersama Dr. Kate dibawa ke bandara. Mereka bertemu dengan seseorang bernama Russell yang merupakan seorang agen pemerintah. Di dalam pesawat agen Russell membongkar siapa sebenarnya Dr. Kate. Dr. Kate merupakan mantan karyawan di perusahaan Wyden namun akhirnya dipecat karena mencuri. Setelah Russell pergi, Davis mempertanyakan kemampuan Dr. Kate untuk menyembuhkan George. Namun akhirnya Kate mengakui bahwa ia tidak bisa menyembuhkan si albino. Berpindah ke tempat lain, mengetahui Kate dalam pesawat dan terlibat dalam masalah George. Wyden merasa khawatir Kate akan membocorkan tentang penelitian mereka. Namun ternyata Claire sudah mempunyai rencana. Ternyata makhluk hidup yang terpapar sampel akan sangat sensitif terhadap gelombang radio. Dan Claire telah memodifikasi puncak gedung menjadi pemancar radio berkekuatan tinggi. Saat sinyal radio itu diaktifkan maka hewan yang terpapar sampel akan mendekat sumber sinyal. Claire menggunakan sinyal radio dengan maksud mendapatkan sampel kembali. Saat sinyal diaktifkan para monster buas meninggalkan perburuan dan bergegas menuju sumber sinyal. Tidak terkecuali bagi si albino. Bahkan obat bius dosis besar tidak mampu menahan pengaruh sinyal. George bangkit dengan raut wajah lebih sangar dari biasanya. Lalu mengobrak-abrik isi pesawat dan beberapa pasukan tewas. Agen Russell nyaris tewas bahkan George berusaha menyerang Davis. Saat situasi kritis Davis menyelamatkan diri bersama Kate dan Russell. Namun pesawat yang mereka tumpangi terjun bebas bersama George lalu meledak saat menyentuh tanah. Davis, Kate dan Russell mencoba mencari mayat George namun mereka tidak menemukan apa-apa. Davis meyakinkan bahwa George berhasil selamat setelah melihat jejak pelarian. Russell membawa Davis dan Kate menuju pusat komando militer. Mereka heran setelah melihat video George dan serigala berlari berdampingan menuju suatu tempat. Usut punya usut ternyata sampel ciptaan Dr. Kate terdapat DNA kelelawar sehingga mereka sangat sensitif terhadap gelombang radio. Tidak berselang lama Davis dan Kate dibawa militer karena ada surat penangkapan untuk mereka berdua. Sebelum keluar dari ruangan, Davis berkata pada sang komandan untuk mengevakuasi kota Chicago. Karena George dan serigala tidak akan mempan dengan senjata. Akan tetapi sang komandan dengan angkuh meyakinkan Davis bahwa semua akan terkendali. Saat berada di luar Davis menghajar anggota militer yang membawanya. Lalu mereka berdua mencari helikopter untuk pergi ke Chicago.
Kate memberi saran untuk menggunakan helikopter medis. Mereka menemukan helikopter yang dicari akan tetapi tiba-tiba muncul Russell. Awalnya Davis beranggapan bahwa Russell akan menghalangi mereka berdua. Tapi ternyata Russell justru memberikan kunci helikopter dan handphone. Karena ia merasa berhutang nyawa saat di pesawat, Russell meminta Davis dan Kate untuk menuntaskan masalah yang disebabkan para monster. Di sisi lain sang komandan melihat pergerakan George dan serigala di monitor, lalu memerintahkan pasukannya menjatuhkan bom ke arah target. Bom jatuh tepat mengenai sasaran akan tetapi saat pasukan mengecek lokasi, ternyata kedua monster itu masih hidup lalu membantai seluruh pasukan. Melihat ini sang komandan memerintahkan mengevakuasi kota Chicago lalu mengerahkan seluruh pasukan. Davis dan Kate yang tiba di Chicago melihat kota telah diserang oleh kedua monster dan sebagian warga dievakuasi. Anggota militer beserta perlengkapannya porak-poranda oleh amukan sang monster. Saat situasi mulai kritis tiba-tiba ada pergerakan dalam air. Davis dan Kate menyadari bahwa makhluk itu berukuran besar. Saat makhluk itu muncul ternyata buaya rawa yang menelan sampel telah bermutasi menjadi monster mengerikan. Melihat pasukan militernya semakin porak-poranda, sang komandan berencana menjatuhkan bom berat di kota Chicago. Namun rencana itu dibantah oleh Russell karena selain dapat menghancurkan sebagian kota dan barang bukti, ketiga monster juga belum tentu binasa. Russell menyarankan pasukan militer membantu Davis dan Kate untuk mengambil penawar di gedung Wyden. Akan tetapi sang komandan menolak saran itu bahkan dengan angkuh mengusir Russell keluar dari ruangan. Lalu pasukan pengebom meluncur ke TKP untuk menjatuhkan bom. Di sisi lain Davis dan Kate yang tiba di gedung Wyden langsung bergegas masuk ke dalam lab. Mereka menemukan bahwa barang-barang di tempat itu telah disita oleh aparat. Pada akhirnya mereka menemukan tablet yang terkonfigurasi dengan sistem di gedung tersebut. Namun aksi mereka diketahui oleh Claire dan Wyden. Saat Davis dan Kate menemukan yang mereka cari yaitu obat penawar untuk sampel, tiba-tiba Claire dan Wyden muncul sambil menodongkan pistol. Claire mengatakan itu bukan obat penawar tapi hanya menghilangkan sifat agresif. Lalu Claire meminta obat itu dikembalikan. Dengan berat hati Kate menyerahkan yang Claire minta. Akan tetapi setelahnya Claire menembak Davis sehingga ia tersungkur di lantai. Lalu membawa Kate untuk meninggalkan tempat itu menaiki helikopter. Saat berada di puncak gedung mereka menyadari bahwa para monster telah berada di gedung itu. Dan benar saja ternyata George telah berada di belakang Claire. Wyden yang melihat monster menakutkan berusaha lari meninggalkan gedung. Sementara Kate diselamatkan Davis saat hampir tertimpa helikopter. Ternyata tembakan Claire pada Davis tidak mengenai organ vital sehingga cedera tidak begitu parah. Kate menunjukkan penawar pada Davis yang hanya tersisa satu. Ternyata Kate tidak menyerahkan seluruh penawar pada Claire. Namun Davis berencana memberikan obat itu hanya untuk George. Pada akhirnya Davis menemukan cara untuk memberikan obat itu pada George. Davis memasukkan obat dalam saku Claire lalu membiarkan George menangkap dan menelan Claire hidup-hidup. Namun proses obat itu memakan waktu sekitar 10 menit. Sementara itu Wyden telah mencapai lantai dasar. Namun sial baginya ternyata di lantai dasar ia telah ditunggu oleh Russell. Russell meminta baik-baik isi tas yang Wyden bawa lalu membiarkannya pergi. Wyden dengan wajah polosnya menyerahkan yang Russell minta bahkan tikus uji coba ia serahkan pada Russell. Dengan hati bahagia Wyden keluar meninggalkan tempat itu. Namun sial ia tewas tertimpa puing reruntuhan bangunan. Di sisi lain di puncak gedung Davis dan Kate terperangkap di antara para monster sementara gedung mulai roboh. Davis berusaha menyelamatkan diri dengan menaiki helikopter sementara para monster terfokus pada tiang pemancar radio. Pada akhirnya gedung roboh total. Beruntung Davis sempat menaikkan helikopter sehingga hempasan saat jatuh tidak terlalu kuat. Saat keluar dari helikopter mereka mendapati masih banyak warga sipil di tempat itu. Sementara pesawat pengebom 2 menit lagi mencapai TKP.
Tidak berselang lama keluar sesuatu dari balik reruntuhan dan ternyata itu adalah si albino. Awalnya Kate dan Davis merasa cemas karena khawatir George masih agresif. Ternyata kesadaran George telah pulih lalu antara Davis dan George saling berkomunikasi. Namun tidak lama kemudian muncul dua monster lainnya dari balik reruntuhan. Davis meminta Kate menghubungi Russell agar menghentikan pesawat pengebom. Sementara dirinya dan George akan menghajar para monster. Saat George sedang menghajar monster buaya, tiba-tiba serigala menyerang George yang membuat Davis melepaskan beberapa granat. Namun Davis memiliki rencana. Saat serigala menyerang dengan cepat, Davis menghindar sehingga serigala mengarah tepat ke moncong buaya. Sang monster serigala tidak bisa melepaskan diri hingga kepala terpisah dari badan. Mengetahui monster buaya tidak mudah dikalahkan, Davis meminta George untuk menghindar. Namun saat Davis nyaris tewas, George kembali menghajar monster buaya. Kali ini membuat George nyaris tewas karena tertembus besi di bagian dada. Melihat teman albinonya sekarat, Davis membabi buta menyerang buaya dengan senapan dan senjata berat helikopter. Namun hal ini membuat Davis semakin terpojok. Akan tetapi secara tiba-tiba George kembali muncul dan menyerang buaya dengan besi tepat di bagian mata yang membuat buaya tak bergeming. Karena luka terlalu parah, George akhirnya ikut tewas. Melihat teman albinonya tewas, Davis merasakan kesedihan. Akan tetapi ternyata George hanya ngeprank teman botaknya itu. Alur cerita pun selesai.